Santapan Harian Selasa 15 Februari 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati dan sukacita, kami menyambut firman-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin. Yeremia 15 ayat 1-9. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan. Telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan mereka. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membinasakan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasa pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya mengap-mengap. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Santapan Harian, pada tanggal 26 Desember 2004, tsunami melanda Aceh akibat gempa berkekuatan 9,1 skala Richter, hingga menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Sherina,
Salah seorang musisi Indonesia menyatakan bela sungkawanya dengan membuat lagu yang berjudul Indonesia Menangis. Sebagian awal lirik lagunya adalah, Tuhan, marahkah kau padaku? Inikah akhir duniaku? Kau hempaskan jarimu di ujung banda, tercenganglah seluruh dunia. Benarkah Tuhan marah seperti dalam lirik lagu itu? Mengapa dan bagaimana Dia marah? Tuhan marah? Kenapa tidak? Marah terjadi karena seseorang merasa tersakiti atau merasa terganggu. Nas hari ini menggambarkan kenyataan itu. Tuhan tidak asal marah. Kemarahan Tuhan disebabkan oleh kekecewaannya yang hebat karena dosa bangsa Yehuda. Berulang kali mereka meninggalkan Tuhan. Hal itu dilakukan sejak zaman Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda yang memerintah di Yerusalem. Bagaimana sikap Tuhan? Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Dalam ayat yang pertama hingga ayat 9, Tuhan menyampaikan pesannya dalam doa syafaat Yeremia. Pertama, antipati atau rasa tidak suka Tuhan terhadap umatnya. Kedua, hukuman yang mengerikan. Tuhan tidak segan-segan menyerahkan umatnya kepada kesengsaraan yang dahsyat, yaitu maut, pedang, kelaparan, dan tawanan. Ketiga, putusnya hubungan sebagai akibat telah menolak dan meninggalkan Tuhan. Jika tetap tidak berbalik, Tuhan akan memberikan hukuman yang lebih mengerikan. Kehancuran yang ditandai dengan kematian anak-anak dan janda-janda jumlahnya jauh lebih banyak. Hal itu menjadi peringatan bagi kita agar jangan bermain-main dengan dosa. Sampai kapan kita hidup terus-menerus dengan melakukan kesalahan, melawan Tuhan, dan menolak segala kebaikan-Nya? Hidup yang kita miliki sesungguhnya adalah kepunyaan Tuhan. Marilah kita menyadari semua dosa dan bertobat sebelum semua terlambat. Seharusnya kita lebih menghargai karya keselamatan Allah di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kristus, Sang Sumber Cinta yang agung, dalam kerendahan hati dan diri ini kami bertelut. Kami berlumuran dosa. Ampuni dan kasihanilah kami ya Kristus. Di bawah kaki salib-Mu, ya Yesus Kristus, kami memohon. Amin.